Tahun 1400 Caka, 1478 Masehi. Yang tersebut tadi itu sebagai tahun mangkatnya raja yang penghabisan dalam Pararaton itu, tahun itu di dalam cerita Baba Jawa disebutkan pula sebagai tahun jatuhnya Majapahit dikalahkan oleh kaum Islam. Cerita itu sudah lama ternyata salahnya dari berita-berita orang pelajaran bangsa Portugis dan juga daripada beberapa batu berpahat, yang memakai tarikh tahun 1408 dan masih bersifat Hindu semata-mata, dan memakai nama raja yang memerintah pada waktu itu dengan nama Raja di Wilwatikta, yaitu salah satu nama untuk Majapahit juga. Hanyalah dalam tulisan batu berpahat itu ada tersebut pujian atas seorang yang mengalahkan Majapahit, maka bolehlah dipastikan bahwa memang sesungguhnya Majapahit telah dikalahkan dan ditundukkan dalam tahun 1400 itu, akan tetapi tidak oleh kaum Islam, melainkan oleh raja-raja yang tersebut dalam pahatan batu tahun 1408 itu, yaitu raja-raja keluarga Girindrawardhana. Maka keluarga itulah yang menjadi keluarga kerajaan yang penghabisan bangsa Hindu di Jawa, yang memerintah atas kerajaan itu, barangkali sebagiannya saja, tapi tidak lagi beristana di Majapahit. Adapun yang menjadi maharaja dalam tahun 1408 itu bergelar Ranawijaya. Selanjutnya diterangkan dalam ensiklopedik itu pada tempat yang tersebut itu juga, menurut keterangan daripada Barbosa sampai dalam tahun 1437 pun, 1515 Masehi. Masih ada maharaja Hindu memerintah di Jawa dan dalam tahun 1443, 1521 Masehi. Majapahit dinyatakan masih ada dalam keterangan Pigavetta, jadi sekali-kali tidak dibinasakan rupanya. Malah sampai waktu ini pun masih ada kita menaruh sepotong papan tembaga berpahat dengan tulisan yang kabarnya terbuat di Majapahit dalam tahun 1463 Caka, 1541 Masehi. Dua nama bangsa Portugis itu ialah daripada Antonio Pigavetta dan Duarte Barbosa, dua orang yang ikut dalam pelajaran Ferdinand Magelhaes, atau Magellan, keliling dunia tahun 1519-1522 Masehi. Daripada pelajaran itu ada tersimpan catatan buku hari-hari, Dagboek, daripada Pigavetta yang tersebut itu. Dalam keterangan yang berikut selanjutnya kita dapati pengakuan tentang caranya tersiar agama Islam di tanah Jawa, yang tidak dirigan paksaan kekuasaan senjata dan tidak karena mengikutkan raja-raja. Seperti yang masih kerap juga diceritakan orang sampai dalam buku besar-besar karangan orang-orang ahli pengetahuan tinggi, semata-mata daripada sangka-sangka dan kira-kira, karena tidak dapat memahamkan hikmah penyiaran Islam. Seperti yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada tersebut, dalam pada itu bolehlah dipastikan bahwa dalam tahun yang tersebut itu, yaitu tahun 1463 Caka, 1541 Masehi, artinya tidak kurang dari 63 tahun kemudian daripada tarikh yang tersebut dalam Pararaton itu, agama Islam sudah menang. Agama baru itu sudah berkembang dan tersiar di Jawa semenjak beberapa ratus tahun, terutama sekali dengan jalan damai. Adapun akan jatuhnya Majapahit itu memang boleh jadi sekali karena jatuh derajatnya, sebab tidak menjadi ibu kota kerajaan lagi, maka ditinggalkanlah oleh penduduknya, yang tidak dapat hidup lagi di situ dalam keadaan yang sudah berubah itu. Sekali-kali tidaklah mesti disebabkan oleh karena dikalahkan dan dibinasakan oleh kaum Islam. Adapun pindahnya kaum penduduk itu memang sesungguhnya terjadi, ada yang pindah ke Tengger, ada ke Balambangan dan ada pula ke Bali. Sampai di sini kita petik keterangan dari ensiklopedia itu, sebagai kesaksian yang terang dengan alasan yang cukup untuk menetapkan bohongnya atau kelirunya cerita atau sangkaan atau tuduhan orang, yang mengatakan, bahwa kebesaran kerajaan dan kebangsaan Jawa jatuh dengan karena sebab kedatangan Islam. Mari sekarang kita lihat pula, apa-apa yang sesungguhnya menjadi sebab hilangnya kekuasaan Majapahit itu menurut keterangan tarikh. Di dalam ensiklopedia itu juga di halaman 197 kita dapati keterangan yang berikut. Adapun perlombaan berebut kemenangan antara agama Islam dan Hindu di Jawa belum habis lagi, tatkala bangsa Portugis mulai datang ke Jawa itu. Setelah beberapa tahun lebih dulu tahun 1511 mereka dapat menduduki negeri Malaka. Kedatangan mereka itu disambut dengan baik oleh Raja Majapahit. Mereka itu disambut dengan senang hati sebagai kawan yang sangat berguna untuk melawan raja-raja pelabuhan yang dulu mengaku takluk tapi kemudian bertambah-tambah mendesak ke dalam daerah kerajaan. Raja-raja itu semuanya dengan dahsyat dan gentar mendengar berita nasib Raja Melayu itu di tangan bangsa Portugis, yang menghancur membinasakan ibu kota kerajaannya dan menewaskan bala tentaranya. Tapi lama-kelamaan perasaan gentar dan dahsyat itu kalah juga oleh perasaan benci kepada bangsa asing itu, yang telah menyebabkan matinya perniagaan yang ramai tadinya dari pelabuhan-pelabuhan tanah Jawa dengan negeri Malaka itu. Setelah jatuh kerajaan Majapahit, bangsa Portugis tidak kuat bertahan lagi, melainkan dalam bagian-bagian Hindu di Pulau Jawa, yaitu di ujung sebelah timur, di daerah Balambangan dan di daerah Pasundan.
Tapi di situ pun tidak akan dapat kekal duduknya, sebab tatkala dilangsungkan maksud membangunkan benteng di Sunda Kelapa, Jakarta, dan dekat sudahnya pekerjaan itu, Islam mendapat kemenangan pula dalam daerah itu. Kerajaan Pajajaran terhapus dan kerajaan baru, kerajaan Islam, yaitu Banten berdirilah dan dalam tahun 1527 menundukkan Sunda Kelapa yang dekat negerinya itu. Maka bangsa Portugis terpaksalah menyingkir dari situ. Sampai di sini saja kita cukupkan petikan itu. Dua perkara terang ternyata daripada keterangan Tarikh itu. Islam yang dikatakan berlomba berebut kemenangan dengan Hindu. Pembaca yang kurang awas mudah sekali menjadi salah sangka, menyangkakan ada pertentangan, atau perjuangan berebut kekuasaan dalam negeri, yang berlaku antara satu kekuasaan Islam, yang datang dari luar dengan kekuasaan Hindu, yang di dalam negeri. Perjuangan semacam itu tidak ada kejadian. Islam dan Hindu kedua-duanya itu adalah daripada bangsa Jawa sendiri, dan pertarungan yang terjadi itu terutama sekali antara pihak Islam dengan bangsa Portugis, yang mendasarkan kekuasaannya kepada raja-raja Hindu. Yang sudah mulai jatuh kekuasaannya, karena banyak rakyat yang pindah agama masuk Islam. Begitulah kisahnya yang dikuatkan oleh bukti-bukti di dalam Tarikh. Maka sekali-kali tidaklah kedatangan Islam menjadi sebab jatuhnya kerajaan Majapahit yang besar dulu itu, sebagaimana kerap diceritakan orang, menyalahi kenyataan yang sudah terbukti. Jika kita perhatikan segala keterangan, yang dapat kita pungut di dalam Tarikh itu, adalah berkembangannya agama Islam itu terjadi dengan berangsur-angsur sudah sejak pemerintahan Raja Erlangga dalam abad ke-10. Di masa itu, sebagaimana sudah diterangkan tadi, dari akhir abad ke-9 Masehi. Tahun 880, sampai penghabisan abad ke-10, kaum perniagaan Islam tertolak dari negeri Tiongkok. Di zaman itu pelajaran dihabiskan di Kedah, Malaka, maka banyaklah rasanya kaum saudagar bangsa Islam dari bandar-bandar di pesisir Tiongkok itu dalam masa itu pindah ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Pada permulaan abad ke-13 tahun 1200 Masehi. Sudah luas tersiar agama Islam di dalam kalangan rakyat, tapi belum lagi menjadi perhatian di dalam Tarikh, sebab raja-raja di dalam negeri masih tetap dalam agamanya yang lama, Hindu dan Buddha. Padahal jejak-jejak Tarikh masa itu boleh dikata hanyalah batu-batu berpahat saja. Atau lain-lain ukiran yang disuruh perbuat oleh raja-raja. Dalam Ahad ke-15 mula rupa-rupanya ada datang pula dari barat orang-orang dari kerajaan Islam di sebelah barat, yaitu dari Spanyol dan Maghribi, daripada orang-orang kerajaan yang masa itu sangat menjadi berperang-perangan berebut kekuasaan dalam bagian dunia Islam itu. Banyak yang lari melepaskan diri ke laut. Maka daripada mereka itu ada yang mengelilingi benua Afrika sampai-sampai ke timurnya. Di Sofala, dari situ ada yang terpisah kemari. Jika betul dugaan itu, yaitu bahwa dalam abad ke-15 itu ada yang sampai kemari daripada bangsa yang tersebut itu, boleh jadi sekali kedatangan mereka itu menyebabkan perubahan kedudukan Islam di sini. Orang-orang yang kemudian itu berlainan dengan orang Islam yang dulu-dulu itu, bukanlah daripada bangsa saudagar, melainkan bangsa raja-raja dan orang peperangan, memang padan akan menjadi menantu kepada raja-raja atau amir-amir di bandar-bandar di negeri ini. Jejak tidak kita dapatkan dengan tegas di dalam catatan Tarikh. Tapi Maulana Malik Ibrahim Shah yang bermakam di Gresik itu, adalah tersebut juga gelarnya Maulana Maghribi. Sampai ke Minangkabau pun ada juga jejaknya kedatangan bangsa Maghribi itu. Di dalam hikayat Cindur Mata diceritakan bunda kandung dalam mimpi bertemu dengan Tuanku Siah Maghribi. Turunan daripada orang bangsa itu memang lajak menjadi pembangun kerajaan, sebab sudah memang asal kepadanya dan pelajaran yang diturunkan oleh bangsanya. Adapun tentang jalan dari Maghribi itu, yaitu bagian barat dari pesisir utara benua Afrika, ke dunia timur sudah juga tersebut kisahnya di dalam Tarikh. Jalan darat sampai ke Laut Merah sudah kita sebutkan lebih dulu. Tapi jalan laut keliling Afrika sudah pula dijalani oleh orang pelajaran bangsa Arab, lama sebelum orang Portugis mendapat jalan itu. Jejak yang pertama-tama bertemu di dalam Tarikh tentang pelajaran orang mencari jalan dari sebelah barat Afrika ada tersebut di dalam sebuah karangan Ames di Renaissance des Islams. Memetik daripada asal karangan Arabia menceritakan kisah perlayaran mencari tanah barat di dalam abad keempat daripada Hijrah, abad ke-10 Masehi.